Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangjati, Jawa Tengah. Tahun ke-1985 pagi itu, embun masih membasahi daun-daun pisang di pekarangan rumah-rumah warga. Jalan setapak tanah merah tampak basah sisa gerimis semalam. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah joglo tua, diselimuti lumut di sudut-sudut gentengnya, dan halaman yang dipenuhi tanaman obat dan pohon-pohon besar yang seolah sudah tumbuh sejak zaman Belanda. Disitulah Nenek Sri tinggal sendirian, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Warga mengenalnya sebagai sosok tua yang bijaksana, sedikit tertutup, tapi tak pernah menyakiti siapapun. Setiap Jumat Kliwon, ia akan duduk lama di depan cungkup batu di pojok kebun, membakar kemenyan, dan merapalkan doa dengan bahasa Jawa Kawi yang tak lagi dipahami oleh generasi muda. Namun ketenangan itu mulai terusik sejak kedatangan seorang tamu tak diundang, Juragan Darsa, pengusaha tambang dan pemilik puluhan petak tanah di berbagai desa. Ia datang dengan mobil sedan hitam mengkilap, mengenakan batik sutra dan cincin batu akik mencolok di jari-jarinya. "Assalamualaikum," sapa Juragan Darsa sambil tersenyum lebar, melangkah masuk ke pekarangan rumah Nenek Sri. Bau minyak rambut dan parfum mahal langsung menyebar ke udara. Nenek Sri, yang tengah menumbuk jamu di belakang rumah, menghentikan gerakannya. Ia berjalan pelan ke depan, mata tuanya menyipit menatap pria asing itu. "Waalaikumsalam, Nak. Mau cari siapa?" tanyanya dengan suara parau namun lembut. Juragan Darsa tersenyum lebar, lalu menyodorkan tangan. "Saya Darsa, Bu, pengusaha tanah. Saya sudah lama dengar tentang panjenengan. Tanah ini luas sekali, letaknya strategis. Saya tertarik sekali." Nenek Sri tak menyambut uluran tangannya. Ia hanya memandangi wajah sang juragan sejenak, lalu menunduk kecil. "Kalau cuma tertarik, monggo dilihat-lihat. Tapi kalau berniat memiliki, maaf, saya tidak bisa bantu." Juragan Darsa tertawa kecil. "Saya serius, Bu. Saya bawa uang, tunai. Saya siap bayar berapapun yang panjenengan minta. Saya bahkan sudah siapkan suratnya." Dari dalam map kulit yang ia bawa, Darsa mengeluarkan selembar surat dengan stempel notaris dan secarik cek kosong yang tinggal diisi angka. Matanya bersinar penuh percaya diri. Ia yakin perempuan tua seperti itu takkan menolak tawaran uang besar. Namun Nenek Sri hanya tersenyum tipis. "Nak Darsa," katanya sambil duduk di bangku kayu depan rumah, "tanah ini bukan milik saya. Ini warisan dari simbah-simbah saya. Dulu, tanah ini dipertahankan dengan darah, bukan dengan harga. Setiap jengkalnya ditanami doa, bukan uang." Juragan Darsa menyipitkan mata. "Tapi, Bu, zaman sudah berubah. Tanah seperti ini sayang kalau dibiarkan begitu saja. Saya ingin bangun villa, kolam renang, jalan aspal, listrik masuk. Semua jadi maju." Nenek Sri memandang langit sebentar, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak tampak. "Yang panjenengan sebut kemajuan itu bukan milik semua orang. Nak, tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang sepi itu tak berarti." Tawa Darsa makin hambar. Ia menyimpan ceknya kembali ke map. "Kalau begitu, saya beri waktu berpikir. Saya akan kembali minggu depan. Tolong dipikirkan baik-baik, Bu. Dunia terus berjalan, ceng, sampai ketinggalan zaman," ujarnya, lalu melangkah ke mobil. Nenek Sri tidak menjawab, hanya diam, matanya mengikuti mobil yang mundur perlahan keluar dari pekarangan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting pohon asem yang berdiri gagah di sudut halaman. Sore harinya, kabar tentang kedatangan Juragan Darsa cepat menyebar. Beberapa warga desa mulai bisik-bisik. Sebagian berharap tanah Nenek Sri dijual agar desa bisa maju. Sebagian lagi cemas akan reaksi sang nenek yang terkenal sakti, meski tak pernah memamerkan apapun di balik desa. Kepala Desa Parman terlihat gelisah. Ia tahu siapa Darsa, pengusaha yang punya banyak koneksi ke pejabat kabupaten, dan bukan orang yang suka ditolak. Kalau sampai Nenek Sri bersikeras tidak menjual, bisa runyam urusannya, gumam Parmen sambil menghisap rokok kretek. Namun malam itu, di rumahnya yang remang-remang, Nenek Sri hanya duduk di depan cungkup batu, menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Tangannya gemetar, namun mulutnya mantap melafalkan doa-doa kuno
Di antara asap tipis dan bau wangi kayu gaharu, terdengar bisikan halus dari balik bayang-bayang. Tanah ini milik darah dan nyawa, Sri. Kau tahu apa yang harus dilakukan bila batas dilanggar. Nenek Sri membuka mata perlahan. Sorot matanya tajam meski tubuhnya renta. Insya Allah, saya siap. Leluhur tak akan saya khianati. Sementara itu, di rumah mewahnya di kota, Juragan Darsa duduk di ruang kerja, menyesap kopi sambil menatap peta desa Karangjati yang dibentangkan di meja. Ia menunjuk petak tanah di ujung desa. Tanah ini satu-satunya yang belum tunduk, tapi semua ada caranya, gumamnya. Di belakangnya, seorang pria muda berdiri tegak, tubuh kekar, wajah kasar. Namanya Gino, mantan narapidana yang kini jadi orang bayaran Darsa. Minggu depan, kalau si tua itu masih ngeyel, saya turun tangan, Pak, kata Gino dengan nada dingin. Juragan Darsa tersenyum, tapi matanya tak tertawa. Kalau perlu, bikin dia takut dulu. Bayar tahu Deiri, tapi jangan dulu keras. Saya masih pengen coba cara halus. Ia menyesap kopinya lagi. Pandangannya tajam seperti mata elang. Tidak ada tanah yang tak bisa dibeli. Kalau bukan dengan uang, maka dengan rasa takut. Di kejauhan, terdengar bunyi petir menyambar. Hujan mulai turun di kota, dan di desa Karangjati, angin mulai menggoyang daun-daun tua di halaman rumah Nenek Sri, seolah para penjaga tanah mulai terbangun dari tidurnya. Langit mendung menggantung rendah di atas desa Karangjati. Aroma tanah basah masih tertinggal setelah hujan dini hari menyapu dedaunan dan menggenangi selokan kecil di pinggir jalan. Tapi bukan hujan yang membuat warga desa gelisah hari itu, melainkan kabar bahwa orang-orang Juragan Darsa akan main tangan ke rumah Nenek Sri. 3 pria asing datang pagi buta. Mereka tak menyapa siapapun, hanya berjalan cepat ke arah rumah tua di ujung desa. Wajah mereka keras, rambut cepak, tubuh penuh tato. Salah satu dari mereka, Gino, mengetuk-ngetuk batang rokoknya sambil menyeringai. Si tua itu bandel, gumamnya. Kita kasih pelajaran kecil dulu. Sesampainya di pekarangan rumah Nenek Sri, mereka langsung membuka pagar bambu tanpa izin. Salah satu dari mereka menginjak tanaman kunyit dan jahe di kebun samping. Yang lain mencoret-coret dinding rumah dengan arang yang mereka bawa dari kantong celana. Tanah ini milik kami, tulisannya besar dan kasar. Gino hanya tertawa melihat hasilnya. Namun, yang paling membuat udara terasa berat adalah ketika mereka menebang pohon waru tua di pojok halaman. Pohon itu tumbuh menyendiri, besar dan menjulang tinggi, dengan akar menjalar seperti cakar tangan raksasa. Dengan parang besar, salah satu dari mereka, Didin, pria asal luar desa, mengayunkan senjata ke batang waru. Sekali, 2 kali, sampai kayu itu mengelupas dan mengeluarkan getah merah yang kental, nyaris seperti darah. Halah, pohon keramat apaan? Cuma kayu tua, ejeknya sambil terus menebas. Mereka tak tahu, dari balik jendela rumah, sepasang mata tua tengah memperhatikan. Denggen tenang. Nenek Sri tak berkata apa-apa. Ia hanya menutup jendela perlahan, lalu berjalan menuju dapur. Di sana, ia mengambil kendi kecil berisi air dari sendang, mencampurnya dengan bunga kenanga dan segenggam abu dupa dari semalam. Sambil menggenggam kendi itu, ia berdoa lirih dalam bahasa Jawa kuno. Leluhurku, penjaga tanah ini, anak tak telah melewati batas. Jika waktunya tiba, jangan beri ampun. Malam menjelang cepat. Langit kelabu seperti luka lama yang tak sembuh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup dari arah timur, membawa aroma getir getah waru yang masih berserakan di halaman. Di warung milik Buminah, Gino dan 2 anak buahnya nongkrong sambil tertawa-tawa, membanggakan prestasi pagi tadi. Didin yang menebang pohon waru bahkan berujar ia akan kembali besok untuk merobohkan sisa batangnya. Tua bangka itu pasti sudah ketakutan. Paling besok pagi langsung jual tanahnya, katanya sembari menenggak kopi hitam panas. Namun malam belum habis ketika sesuatu yang ganjil terjadi. Didin tak kunjung pulang. Rumah kontrakannya yang ia tempati sendirian di pinggir desa tetap gelap, meski waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tetangga yang tinggal tak jauh merasa heran karena biasanya Didin akan memutar radio keras-keras sebelum tidur. Kecurigaan makin besar saat terdengar suara pintu terbuka sendiri dan radio menyala sendiri, menyalakan siaran lagu Karen Kong dari stasiun AM, padahal rumah itu gelap dan kosong. Pagi harinya,
bau busuk menyengat dari rumah kontrakan itu. Warga memanggil Pak RT dan membuka pintu perlahan. Apa yang mereka temukan membuat sebagian muntah di tempat. Didin tergeletak di atas kasur tipis dengan tubuh membiru. Matanya melotot dan kulitnya tampak membeku seolah tubuh itu sudah mati selama seminggu, padahal terakhir terlihat masih hidup belasan jam yang lalu. Tubuhnya kaku, dingin seperti es. Jari-jarinya mencengkeram sprei hingga robek, seolah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Kabar kematian Didin menyebar secepat angin. Di warung, di sawah, di masjid, semua membicarakan hal itu. Ada yang menyebut santet, ada pula yang menyalahkan perbuatannya menebang pohon waru keramat. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan penolakan Nenek Sri terhadap Juragan Darsa. Kepala desa Parmen dipanggil oleh camat karena kasus itu menyangkut warga luar. Namun ia hanya bisa menggeleng tak berdaya. Sudah saya bilang, jangan ganggu tanah itu sembarangan, gumamnya. Pelan, Gino, meski masih memasang wajah keras, terlihat cemas. Ia tidak datang ke rumah Didin untuk melihat jenazah, dan malam harinya ia menginap di rumah salah satu preman lain karena tak berani tidur sendirian di rumah Nenek Sri. Suasana tetap tenang. Tak ada yang berubah. Rumah joglo itu tetap berdiri, kokoh, dengan jendela yang selalu tertutup menjelang senja. Pohon waru yang separuh batangnya telah ditebang masih berdiri. Getahnya kini menghitam dan mengeras. Nenek Sri menyalakan kemenyan di cungkup batu dan menaburkan air dari kendi ke sekitar halaman. Yang datang dengan niat kotor akan dipulangkan. Dalam gelap, bisiknya pelan. Malam itu, tak ada yang berani melewati jalan ke rumahnya. Bahkan jangkrik pun terdengar enggan bersuara. Di batas pagar bambu, bayangan hitam besar berdiri diam. Tingginya melebihi pohon pisang. Wajahnya samar, tapi sorot matanya menyala seperti bara. Ia tak bergerak, hanya menatap ke arah jalan masuk. Desa, penjaga sudah bangkit. Dan Nenek Sri tahu, ini baru awal dari perang panjang yang akan datang. Suasana balai desa Karangjati siang itu sunyi, kecuali suara pintu kayu tua yang berderit saat dibuka. Juragan Darsa melangkah masuk dengan pakaian rapi dan senyum tipis. Di balik senyum itu tersimpan rencana yang lebih busuk daripada lumpur. Sawah musim hujan. Di ruang kepala desa, Pak Parman sedang duduk sembari membolak-balik berkas. Ia menyipitkan mata melihat kedatangan tamunya, tapi tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di balik sikap formalnya. Maaf Juragan, saya tak bisa ikut campur urusan tanah warisan. Itu hak pribadi warga, ucap Pak Parman perlahan. Juragan Darsa tertawa kecil. Ia lalu menyelipkan amplop tebal ke sela-sela dokumen di meja Pak Parman. Ini bukan campur tangan, Pak Kades. Ini bentuk perhatian dari saya, supaya desa ini tidak diganggu dukun-dukun tua yang menyimpan ilmu hitam. Saya dengar ada warga yang mati mandodok. Apa itu kebetulan? Pak Parman menelan ludah. Ia tahu maksud Darsa. Setelah peristiwa kematian Didin, banyak warga mulai ketakutan. Namun belum ada yang berani terang-terangan menuduh siapapun. Tapi kalau saya bicara sembarangan, bisa jadi fitnah. Fitnah atau kebenaran itu soal siapa yang lebih dulu bersuara. Potong Juragan Darsa sambil berdiri. Biarkan rakyat percaya. Nanti mereka sendiri yang akan mengusir si tua itu. Keesokan harinya, kabar aneh mulai tersebar dari mulut ke mulut. Dimulai dari Bu Rumiati, istri Pak RT, yang mengaku melihat Nenek Sri duduk sendirian di bawah pohon pisang tengah malam sambil berbicara dengan angin. Lalu disusul pengakuan Pak Rasim yang mengklaim ayam peliharaannya mati satu persatu setelah lewat dekat pekarangan rumah Nenek Sri. Pohon waru itu bukan cuma keramat, tapi pusat kekuatan ilmu hitamnya, ucap seorang warga saat berkumpul di warung kopi. Warga yang semula hanya mendengar, kini mulai percaya. Ketakutan menggantikan logika. Desas-desus itu makin liar saat Pak Lurah sendiri dalam rapat RT menyebutkan perlunya kewaspadaan terhadap pengaruh gaib yang membahayakan. Warga, meski tak menyebut nama, semua tahu siapa yang dimaksud. Perubahan sikap warga terasa cepat. Anak-anak yang dulu suka bermain di bawah pohon mangga dekat rumah Nenek Sri, kini tak pernah lewat jalan itu. Beberapa warga bahkan menyingkir saat Nenek Sri lewat di jalan desa. Ada pula yang diam-diam menggantungkan daun kelor di pagar rumahnya tanda mereka percaya akan adanya ilmu hitam yang harus ditolak. Puncaknya terjadi saat sebuah batu dilemparkan ke arah rumah Nenek Sri pada malam hari. Batu itu menghantam kaca jendela dan membuat retakan besar. Tak ada suara,
Tak ada bayangan, hanya keheningan dan denting retak kaca yang menyayat malam. Namun Nenek Sri tak keluar. Ia hanya memadamkan lampu dan duduk bersila di dalam rumah. Di hadapannya, dupa menyala perlahan, mengepul ke langit-langit seperti kabut tipis. Tangannya menggenggam sebuah kantong kain kecil yang diikat benang merah. Di dalamnya, rambut waru, segenggam tanah dari makam leluhur, dan serpihan kayu dari cungkup tua di belakang rumah. "Waktumu belum habis, Sri," bisik suara halus di dalam batinnya. "Belum," jawab Nenek Sri pelan. "Tapi aku harus bersiap." Malam-malam berikutnya, Nenek Sri memulai ritualnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membangun perlindungan. Ia membuat lingkaran garam dan abu dari dupa putih di sekeliling rumahnya. Di setiap sudut halaman, ia menanam potongan akar waru yang ia balut dengan kain kafan dari peninggalan ibunya di atas loteng rumah. Ia menyimpan kendi kecil berisi air dari sendang kering yang hanya ia ketahui. Air itu hanya muncul saat malam bulan mati, dan malam itu telah datang. Ritual berlangsung diam-diam. Tak ada mantra keras, hanya bisikan, asap, dan bayangan yang bergerak tenang di bawah sinar bulan pucat. Sementara itu, di balai desa, Pak Parman mulai gelisah. Sejak menyebarnya kabar fitnah, ia tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk menghampirinya. Sosok wanita tua dengan mata kosong berdiri di depan rumahnya setiap malam. Suatu dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Saat ia mengintip, tak ada siapapun. Namun di tanah halaman depan, tergambar simbol aneh dari lumpur basah lingkaran dengan 4 garis seperti cakar, juragan. Darsa sendiri mulai kehilangan kesabaran. Baginya, fitnah belum cukup. Ia ingin Nenek Sri terusir, menyerah, atau setidaknya merasa ketakutan. Namun setiap kali ia melewati rumah itu, ia merasa dadanya sesak. Burung-burung tidak pernah berkicau di atas genteng rumah Nenek Sri. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus di sekitar pekarangan itu. "Kita bakar rumahnya saja, sekalian dengan si nenek," ujar Gino suatu malam, setengah mabuk. "Juragan." Darsa tidak langsung menjawab. Matanya menyipit, menimbang, tapi dalam hatinya sudah muncul niat yang lebih gelap dari sebelumnya. Fitnah belum cukup. Sekarang saatnya melenyapkan sumber masalah. Namun ia tidak tahu ritual perlindungan sudah selesai. Dan rumah itu kini bukan hanya dijaga oleh tembok kayu dan doa. Ia dijaga oleh para leluhur yang sudah bangkit dari tanah yang mereka pertahankan. Selama ratusan tahun, malam bergulir tenang. Di dalam rumah, Nenek Sri duduk menghadap barat, arah datangnya angin kematian. Tangannya tenang, wajahnya damai. Di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang telah ia bangkitkan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk membalas jika diserang. Jika mereka melewati batas terakhir, bisiknya lirih, biarlah langit dan bumi menjadi saksi. Dan batas itu akan segera dilewati. Malam Jumat Kliwon datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Angin dari utara membawa aroma bunga kenanga yang menyusup ke sela-sela rumah penduduk. Desa Karangjati terasa berbeda malam itu. Lebih sepi, lebih pekat. Jangkrik pun enggan berbunyi. Menjelang tengah malam, sebuah suara lirih mulai terdengar dari arah rumah Nenek Sri. Awalnya samar seperti hembusan angin, namun perlahan menjadi jelas nada gamelan yang mengalun pelan dan mistis. Gending Jawa kuno, langgamnya lambat dan berat, seolah dimainkan bukan oleh tangan manusia. Warga yang tinggal tak jauh dari rumah Nenek Sri mulai terjaga. Di antara rasa takut dan penasaran, beberapa orang berkumpul di pertigaan jalan dekat pohon. "Trembesi tua, sampean juga dengar?" tanya Parasim kepada tetangganya. "Dengar, jelas banget. Suara kendang sama gongnya kayak dari rumah Mbah Sri," sahut yang lain. "Masak iya jam segini ada yang main gamelan?" Mereka saling pandang. Tak ada yang berani menyebutkan firasat yang sama mereka rasakan. Namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Sekitar 5 orang, termasuk Parasim dan pemuda bernama Surya, mulai berjalan pelan ke arah rumah Nenek Sri, membawa senter kecil dan doa dalam hati. Makin dekat mereka ke pekarangan rumah Nenek Sri, makin jelas suara gamelan itu terdengar. Tabuhan kendang, saron dan gong terdengar teratur, seperti alunan iringan tari sakral dari masa lalu. Namun tidak ada cahaya lampu dari rumah itu. Semuanya gelap. Hanya rembulan pucat menggantung di atas atap rumah yang dililit sulur tanaman liar. Ketika mereka tiba di seberang jalan, berhenti tepat di balik pagar kayu lapuk, suara itu berhenti tiba-tiba. Hening,
hanya suara detak jantung mereka sendiri yang terdengar. Surya memberanikan diri melongok dari celah pagar. Seketika tubuhnya kaku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Yang lain mendekat, dan apa yang mereka lihat malam itu akan menghantui tidur mereka selama bertahun-tahun. Di halaman rumah Nenek Sri, puluhan bayangan putih berjubah panjang berdiri melingkar. Wajah mereka tertutup kain, tapi tubuh mereka bergerak pelan seirama dengan dentuman gong yang kembali terdengar entah dari mana. Tak ada manusia hidup yang bisa menari sepelan dan sesinkron itu. Setiap gerakan seperti gema dari masa silam, ritmis namun mencekam. Asap tipis mengepul dari tanah di tengah lingkaran, membentuk siluet sebuah cungkup tua yang sebelumnya tak ada di sana. Di puncaknya, sebuah gong perunggu tergantung sendiri, berayun meski tak disentuh siapapun. Gusti Allah, bisik Parasim. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba Surya jatuh tersungkur. Tubuhnya mengejang, lalu diam. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya terbalik. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, parau dan dalam, seperti gema dari dalam gua. Tanah ini bukan untuk dijual, bukan untuk diinjak yang serakah, bukan untuk diwarisi oleh manusia kotor. Warga lain mundur panik. Pepper jatuh tersandung batu. Satu orang berlari sambil menangis. Tapi suara dari mulut Surya tak berhenti. Kami diikat oleh sumpah, menjaga yang ditinggalkan, membela darah Sri yang memanggil. Tubuh Surya kembali ke posisi duduk, namun kepalanya menengadah ke langit. Dan dari tenggorokannya terdengar erangan panjang, seperti gong yang dipukul keras. Gong dicungkup bergetar dan berbunyi nyaring. Bayangan-bayangan berjubah berhenti menari dan serentak menghadap ke arah para pengintip. Pak Rasim merasa napasnya terhenti, seolah dadanya ditekan batu besar. Ia mundur terbirit-birit, menarik tubuh Surya yang kini pingsan dengan wajah pucat pasi. Begitu mereka keluar dari pagar, seluruh halaman rumah itu kembali gelap. Gong berhenti, bayangan lenyap, seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar lebih cepat dari kabut pagi. Seluruh desa geger, bahkan orang-orang yang sebelumnya memfitnah Nenek Sri, kini memilih diam. Mereka takut bicara sembarangan. Surya belum sadar. Ia terbering di rumah dengan tubuh menggigil. Ibunya menangis sambil memegang sapu lidi dan membacakan doa dari kertas lusuh. Ustadz setempat pun dipanggil, tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan apa yang menimpa anak itu. Yang mengejutkan, dari mulut Surya kadang keluar potongan-potongan kalimat dalam bahasa Jawa kuno, kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang tua di desa itu, Mbah Marto dan Mbah Lestari, yang keduanya mengakui bahwa Surya sedang dirasuki leluhur lama. Bukan sembarang roh, ujar Mbah Marto lirih. Yang bicara itu salah satu penunggu tanah Karangjati, leluhur yang wafat ratusan tahun lalu saat membela desa dari prajurit Mataram. Arwah itu tidak tenang, tapi terikat sumpah menjaga tanah yang suci. Juragan Darsa mendengar kabar itu saat sedang duduk di pendopo rumahnya. Ia diam, matanya menatap nanar ke arah bukit tempat rumah Nenek Sri berada. Mainan apa lagi yang dia kerahkan sekarang, gumamnya pelan. Tapi malam berikutnya, ia bermimpi didatangi sesosok tua berjubah putih. Sosok itu membawa tombak dan memanggilnya dengan suara serak. Waktumu hampir habis, Darsa. Tanah bukan sekadar tanah, dan tidak semua bisa dibeli. Ia terbangun dengan keringat dingin. Telinganya berdenging. Di luar, gong yang tak terlihat berbunyi sekali nyaring dan panjang. Sementara itu, di dalam rumah tuanya, Nenek Sri duduk bersila di depan kendi kecil berisi air sendang. Bibirnya bergetar membaca mantra, tapi matanya tertuju ke dinding, tempat lukisan usang leluhurnya tergantung. Terima kasih, Eyang, bisiknya. Aku tak sendiri. Dan malam itu, gong keramat tidak berbunyi lagi. Tapi semua warga tahu, tanah Karangjati kini dijaga lebih kuat dari sebelumnya, oleh kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dilawan dengan uang. Siang itu, langit di desa Karangjati tampak memutih. Matahari seperti bersembunyi di balik kabut yang menggantung rendah, menyelimuti sawah dan ladang dengan bayang samar. Namun suasana mencekam. Bukan hanya datang dari langit, ada aroma kemarahan yang mengendap di udara, aroma dendam dan keputusasaan dari seorang pria yang tak terbiasa ditolak. Juragan Darsa duduk gelisah di pendopo rumah besarnya. Tangannya menggenggam segelas kopi yang sejak tadi tak disentuh. Di hadapannya berdiri dua lelaki bertubuh kekar. Keduanya mantan narapidana yang kini menjadi suruhan setia sang juragan.
Kita habisi ladangnya, ujar Juragan Darsa pelan namun tegas. Bakar saja. Bayar dia tahu. Aku tidak sedang main-main. Kedua, lelaki itu saling pandang. Mereka tahu desas-desus tentang Nenek Tri bukanlah isapan jempol belaka. Tapi upah yang dijanjikan Juragan Darsa terlalu besar untuk diabaikan. Menjelang senja, kedua lelaki itu membawa jeriken berisi bensin dan korek gas. Mereka menyusuri jalan setapak menuju ladang milik Nenek Sri yang terletak di balik deretan pohon, randu dan pisang. Ladang itu tidak luas, namun subur, dipenuhi tanaman singkong, jagung, dan rempah-rempah lokal yang harum jika disentuh angin. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menuangkan bensin di beberapa titik. Tanah kering memudahkan bahan bakar meresap cepat. Satu dari mereka menghela napas, menatap ke arah gubuk kecil di sudut ladang, tempat Nenek Sri biasa beristirahat siang. Cepat, sebelum malam datang, bisik yang satu lagi. Dengan satu klik, korek menyala. Api kecil menjilat rerumputan, lalu dalam hitungan detik berubah menjadi lidah api yang menyapu tanaman singkong. Suara api membakar kering terdengar seram, seperti bisikan dalam bahasa asing. Dalam waktu singkat, nyala api menyebar membentuk garis merah panas di antara batang kering. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, angin tiba-tiba berubah arah. Tidak pelan, tidak lembut, seperti hembusan besar yang datang dari dalam bumi. Mengarah balik ke tempat mereka berdiri, api berbelok aneh. Bukan naik ke langit, bukan menyebar biasa, tapi membentuk pusaran seperti ular, menyusur balik ke arah barat, daya arah rumah besar Juragan Darsa. Kedua lelaki itu terperanjat. Salah, satunya terjatuh, tubuhnya terjerembab ke tanah yang panas. Yang lain berteriak panik, melarikan diri ke arah berlawanan. Tapi saat menoleh ke belakang, mereka melihat api seolah meninggalkan ladang Nenek Sri dan meluncur deras menuju gudang kayu milik juragan yang berada di pinggir desa. Warga desa Karangjati gempar. Dari kejauhan, mereka melihat asap tebal dan nyala merah membubung dari arah gudang penyimpanan hasil panen milik Juragan Darsa. Beberapa orang berlari, mencoba membantu memadamkan api, tapi panasnya luar biasa. Air dari ember terasa seperti menguap sebelum menyentuh kobaran. Juragan Darsa berlari ke lokasi dengan wajah pucat. Gudang itu adalah salah satu aset berharganya, tempat ia menyimpan padi, palawija, bahkan pupuk impor dari kota. "Padamkan! Cepat padamkan!" teriaknya histeris. Tapi semua sia-sia. Api tak bisa dijinakkan. Bahkan, api terlihat seperti hidup, menari di antara balok kayu dan karung-karung berisi hasil panen. Beberapa warga bersaksi bahwa mereka melihat lidah api membentuk wajah-wajah tua, seorang perempuan berambut putih, menatap tajam dengan sorot yang tidak bisa dijelaskan. Sore itu, seluruh gudang Juragan Darsa hangus tak bersisa. Api berhenti sendiri begitu bangunan itu rata dengan tanah. Anehnya, api tidak menyentuh rumah-rumah warga di sekitarnya. Tidak juga membakar pohon-pohon dekat gudang. Hanya bangunan itu, seakan api tahu persis kemana harus diarahkan. Malamnya, suara gamelan kembali terdengar samar. Tapi, kali ini hanya beberapa denting, seolah menjadi peringatan bahwa sesuatu telah terbalas di rumahnya. Juragan Darsa duduk terdiam di kursi rotan. Matanya kosong, pandangannya tidak fokus. Pembantu rumah tangga melapor bahwa semua isi gudang musnah. Tak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan satu-satunya truk pengangkut miliknya pun meleleh setengah, seperti diludahi api neraka. Darsa menenggak minuman keras dari botol kecil yang ia sembunyikan di laci meja. Perempuan tua itu, gumamnya, dia bukan manusia biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, Darsa tahu, ini bukan semata ulah Nenek Sri. Ini sesuatu yang jauh lebih tua, lebih besar, sesuatu yang sudah bangkit karena tanah itu. Tanah yang ia pikir hanya segumpal harta. Di rumah tuanya yang remang, Nenek Sri menyiram bunga kenanga di depan pendopo. Matanya teduh, gerakannya pelan, tak tampak marah, apalagi puas. Di belakangnya, asap dupa mengepul, 3 cermin kecil digantung. Di sudut ruangan, masing-masing memantulkan bayangan yang berbeda. Bukan dirinya, bukan pula isi rumah. Sambil duduk di kursi bambu, ia menatap ke arah utara, ke tempat api datang dan kembali. Ladang bukan tempat membakar dendam, bisiknya. Pelan, tapi jika harus membela, maka nyalanya akan tahu jalan. Gong tua di dalam rumahnya berbunyi pelan seperti bernafas. Pagi itu, Juragan Darsa berdiri di tepi tanah sengketa dengan senyum licik menghiasi wajahnya. Di belakangnya,
2 juru ukur dari kota, mengenakan kemeja putih rapi, membawa alat teodolit dan peta lebar yang baru dicetak dari kantor pertanahan. Juragan Darsa sudah menyuap pegawai kecamatan untuk mengubah batas lahan Nenek Sri secara administratif dengan bantuan peta palsu. Ia ingin mengklaim bahwa sebagian besar ladang dan halaman rumah Nenek Sri adalah miliknya yang terlupakan. Pencatatannya sejak zaman Belanda. Cepat ukur ulang, mulai dari pohon randu itu ke barat sampai pinggir sumur tua, perintahnya. Kedua juru ukur mengangguk, memasang alat ukur dan mulai mencatat titik-titik koordinat sesuai garis palsu yang sudah mereka sepakati. Mereka tak tahu menahu bahwa tanah yang mereka ukur adalah tempat yang dijaga oleh roh-roh leluhur. Mereka hanya bekerja untuk bayaran. Namun yang tak diketahui oleh mereka, pagi itu hawa di sekitar tanah terasa lebih berat. Seperti ada udara yang tak bergerak. Burung-burung enggan bersuara. Bahkan angin pun menahan napas setelah selesai mengukur. Mereka menancapkan patok-patok kayu kecil sebagai tanda batas baru. Juragan Darsa tampak puas. Ia bahkan menyuruh salah satu anak buahnya memotret hasil kerja mereka. Tinggal ajukan berkas. Minggu depan, semua akan sah milikku, ucapnya dengan keyakinan penuh. Namun malam harinya, suasana desa kembali mencekam. Dari arah kuburan tua yang berada tak jauh dari rumah Nenek Sri, terdengar suara gemeretak seperti batu tergeser. Beberapa warga mengira ada pencuri makam atau hewan liar, tapi tak ada yang berani keluar rumah. Malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Saat diyakini bahwa dunia arwah berjalan beriringan dengan dunia manusia. Keesokan paginya, kejadian ganjil terjadi. Seorang warga yang hendak mencari rumput melewati batas ladang dan melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjatuhkan sabit. Nisan-nisan batu dari kuburan tua yang dulunya berdiri di timur rumah Nenek Sri telah berpindah tempat. Kini, nisan-nisan itu berjejer rapi, mengikuti garis yang ditandai oleh patok-patok pengukuran kemarin. Seolah para arwah sengaja memindahkan makam mereka sendiri untuk menutup jalur batas tanah palsu yang telah direncanakan Juragan Darsa. Beberapa nisan bahkan berdiri tepat di tengah-tengah garis lurus pengukuran. Yang paling mengerikan, ada satu nisan kecil yang bagian bawahnya masih basah oleh tanah segar. Siala baru saja keluar dari perut bumi. Kabar ini menyebar cepat. Warga berkerumun, tapi tak ada yang berani menyentuh nisan-nisan itu. Salah satu kakek sepuh desa bergumam pelan, ini tandanya para leluhur murka. Tanah itu milik mereka, tak bisa dicuri, tak bisa dibeli. Juragan Darsa awalnya tak percaya. Paling ada orang suruhan si nenek yang mindahin nisan. Nisan itu tengah malam, cari perhatian, katanya gusar. Ia datang langsung ke lokasi, disertai para juru ukur yang mulai gelisah. Namun begitu melihat dengan mata kepala sendiri, nisan tua yang berjajar rapi mengikuti batas peta palsu, wajah Juragan Darsa memucat. Lebih dari itu, para juru ukur mendadak pucat pasi. Salah satu dari mereka, lelaki muda bernama Warto, tiba-tiba menjatuhkan alat ukurnya dan menangis keras tanpa sebab. Aku dengar suara-suara dari bawah tanah. Mereka bilang, aku tak boleh menyentuh tanah ini. Satu juru ukur lainnya berteriak sambil memukul-mukul kepalanya sendiri, seperti ingin mengusir suara dalam pikirannya. Ia meracau dengan bahasa yang tidak dimengerti, lalu lari terbirit-birit ke arah jalan raya. Konon, lelaki itu ditemukan kemudian di pasar kecamatan, duduk di selokan sambil memeluk lutut, tak bisa mengenali siapapun. Warto pun tidak lebih baik. Sejak kejadian itu, ia hanya bisa menatap kosong, bergumam terus-menerus, jangan cabut patoknya. Mereka marah, mereka bangkit. Juragan Darsa mulai kehilangan akal. Rencana hukumnya gagal total. Warga desa pun kini mulai ragu. Tidak ada satupun yang mau membantu pengajuan hak atas tanah tersebut. Bahkan kepala desa yang dulu mau disuap, mendadak sakit keras dan tak bisa bicara. Di sisi lain, Nenek Sri tetap tenang. Ia hanya duduk di amben rumahnya, menumbuk bunga kenanga dan akar-akaran sambil membakar dupa di dekat pintu depan. Matanya menatap jauh, seolah tahu setiap kejadian sebelum ia terjadi. Seorang anak kecil diam-diam mendekat dan bertanya, "Nek, itu Nisan? Nisan pindah sendiri ya?" Nenek Sri tersenyum samar. "Kadang, anakku, yang hidup bisa dibohongi, tapi yang sudah tenang dalam tanah tidak." Malam harinya, suara-suara dari arah kuburan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan derak batu,
melainkan suara orang menangis lirih. Warga tak bisa tidur. Beberapa mengaku melihat bayangan hitam berdiri di tengah sawah, menghadap ke rumah Juragan Darsa. Seorang dukun tua desa, Mbah Rebo, datang ke rumah Juragan pagi-pagi sekali. Wajahnya suram. "Saya mimpi semalam, Darsa, leluhur dari tanah itu datang. Mereka bukan ingin perang, mereka hanya ingin tenang. Tapi kau mengusik tidur mereka." Juragan Darsa hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa gentar. Bukan karena api, bukan karena fitnah yang gagal, tapi karena tanah yang diam, kini bicara lewat cara yang tak bisa ditulis dalam hukum manusia. Di sore harinya, warga bersama kepala dusun dan tokoh adat membersihkan kembali area kuburan tua. Nisan-nisan yang bergeser tak disentuh, hanya diberi taburan bunga dan dibacakan doa. Mereka membuat pagar bambu kecil sebagai batas suci. Nenek Sri datang paling akhir, membawa kendi berisi air dari sumur leluhur. Ia memercikan air itu ke tiap nisan yang bergeser. Setelah itu, ia menanam sebatang pohon jambu biji di ujung tanah. "Ini batas yang lama dan yang sah," ucapnya dengan tenang. "Siapapun yang melewati akan menemukan jalan yang tak bisa pulang." Dan sejak hari itu, tak ada satu orang pun yang berani menyinggung soal batas tanah milik Nenek Sri. Karena mereka tahu, tanah itu bukan sekadar tanah, ia hidup. Angin malam berembus kencang, menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan tanah desa Karangjati. Langit mendung menggantung sejak sore, namun tak juga menurunkan hujan. Warga desa telah lama menutup pintu dan jendela mereka, seolah malam ini akan membawa sesuatu yang tak wajar. Burung hantu bersahutan di kejauhan, dan seekor anjing menggonggong tanpa henti menghadap ke arah rumah Nenek Sri di sebuah sudut desa. Juragan Darsa menatap bayangan dirinya di cermin tua yang tergantung di ruang tamu rumah besarnya. Matanya merah wahanya kuyu, dan tangannya menggenggam sebilah golok yang baru saja diasah. Di balik ambisi yang nyaris runtuh, tinggal satu langkah terakhir yang ia percaya akan menyelesaikan segalanya, menghabisi Nenek Sri. "Kalau tak bisa kuambil dengan cara biasa, maka akan kuambil dengan darah," gumamnya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan arwah. Langkahnya mantap menembus malam, menyusuri jalan setapak menuju rumah di ujung desa. Rumah panggung itu berdiri di atas tanah leluhur yang telah menolak semua tipu daya dan kekerasannya. Kini, ia datang bukan lagi sebagai pebisnis, tetapi sebagai pembunuh. Rumah Nenek Sri terlihat lengang dari kejauhan. Lampu minyak menyala redup di terasnya. Di halaman depan, pohon jambu biji yang baru ditanam beberapa hari lalu bergoyang pelan, meski angin seperti menghindari rumah itu. Langkah Juragan Darsa makin cepat. Setiap detik menambah panas amarahnya. Sesampainya di depan pagar bambu, ia mendongak. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Hanya kabut tipis mulai turun, menyelimuti tanah, seolah menyambut kedatangannya. "Keluar, Nek, aku tahu kau di dalam," teriaknya sambil menggedor pintu kayu dengan ujung golok. Pintu itu terbuka perlahan, bukan karena seseorang membukanya, tapi seolah ada tangan tak kasat mata yang mengizinkan pintu itu menerima tamu terakhirnya. Juragan Darsa melangkah masuk dengan dada membusung. Namun yang ia lihat di dalam rumah bukanlah Nenek Sri. Di tengah ruang utama, terhampar lingkaran dari bunga kenanga dan 7 batang dupa yang masih menyala. Di dalam lingkaran itu, berdiri sesosok bayangan putih dengan rambut panjang terurai. Sosok itu tak bersuara, tak bergerak, hanya menatap lurus dengan mata kosong bercahaya kebiruan. Juragan Darsa mundur selangkah. "Siapa kau? Di mana Nenek Sri?" Bayangan itu tak menjawab, tapi lantai rumah mulai bergetar. Gelas-gelas di rak dapur berderak, dan dari setiap sudut rumah, suara gamelan mengalun lirih irama yang sama seperti malam gong keramat. Namun, kali ini lebih dalam, lebih menyeramkan. Di belakang rumah, terdengar suara tanah merekah. Kabut makin tebal don dari sela dinding anyaman bambu. Muncul siluet-siluet lain. Ada yang berjubah putih, ada yang membawa tombak kayu, ada yang memakai blangkon dan sorban tua. Mereka melangkah perlahan, mengelilingi rumah, tak berkata apa-apa, hanya menghadirkan keheningan yang menyesakkan dada. Di ambang pintu dalam, Nenek Sri muncul. Ia mengenakan kebaya hitam, rambut disanggul rapi, dan di tangannya tergenggam kendi kecil dari tanah liat. Wajahnya tenang, tapi matanya mengandung kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dengan langkah ringan, ia masuk ke lingkaran bunga kenanga, lalu duduk bersila di tengahnya. "Darsa, tanah ini sudah menolakmu sejak awal.
Tapi kau tetap datang. Dengan keserakahan, ucapnya pelan. Malam ini, kau memaksa kehendakmu. Maka malam ini juga, para penjaga tanah akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya memiliki tempat ini. Juragan Darsa mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Tapi sebelum ia sempat melangkah, bumi di bawahnya bergemuruh. Lantai rumah retak-retak seperti kulit kering pecah. Dari retakan itu, keluar kabut yang lebih tebal, lebih dingin, hingga seluruh tubuhnya menggigil. Sosok-sosok berjubah putih mulai mendekat. Mereka tak menyentuh, tak bicara, hanya berdiri mengelilingi Juragan Darsa, menghalangi semua arah kabur. Salah satu dari mereka, sosok laki-laki tua dengan sorban merah, menyentuh tanah dengan ujung tongkat kayunya. Dan saat itu pula, Juragan Darsa menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit ke udara, lalu terlempar ke sudut ruangan. Goloknya terlempar jauh. Dari seluruh pori tubuhnya keluar asap tipis. Ia menggeliat, berusaha bangkit, tapi tak ada tenaga yang tersisa. Nenek Sri berdiri pelan. Ia mendekat, menumpahkan air dari kendi ke lantai yang retak. Aku tak perlu membunuhmu, Darsa. Aku hanya membuka jalan agar tanah ini menunjukkan kebenarannya. Dari luar rumah, terdengar suara rintihan panjang. Kabut makin tebal lalu menyusat. Tibet, ketika semua kembali tenang, Juragan Darsa tergeletak di lantai. Nafasnya terhenti, matanya membelalak, dan kulitnya membiru, seperti mayat yang membeku di tengah salju. Pagi harinya, warga menemukan tubuh Juragan Darsa di pelataran rumah Nenek Sri. Tak ada bekas luka, tak ada tanda perlawanan. Namun wajahnya penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kabar kematiannya tersebar cepat. Tak satu pun warga yang berani menyentuh jasadnya. Baru setelah Nenek Sri memberi izin, barulah 4 lelaki desa membawanya ke balai dusun. Konon, saat dimandikan untuk dikubur, tubuh Juragan Darsa tetap dingin, meski sudah disiram air panas. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyinggung soal tanah Nenek Sri. Bahkan para pengusaha dari kota pun perlahan melupakan desa. Karanjati dari daftar rencana ekspansi mereka. Kepala desa yang dulu ikut menyebarkan fitnah, akhirnya mengundurkan diri, memilih menetap di luar kota. Warga pun mulai kembali menghormati Nenek Sri. Beberapa datang diam-diam meminta maaf. Nenek Sri tak berkata banyak, ia hanya tersenyum dan menaburkan bunga di depan rumahnya setiap pagi dan sore, dan tanah itu tetap tenang, tetap dijaga, seperti semula. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari daun-daun pisang di kebun belakang rumah Nenek Sri. Udara terasa ganjil, tak seperti biasanya. Matahari tampak enggan menampakkan diri sepenuhnya, tertutup awan tipis yang menyelimutinya dari timur. Pak Darmin, petani tua yang biasa memeriksa kebun setiap pagi, terhenti langkahnya saat melihat sesuatu yang tak wajar di batas tanah Nenek Sri. Ia terdiam lama, mulutnya terbuka, tangan gemetar memegangi topi caping. Ya Gusti Allah, tubuh Juragan Darsa tergeletak di atas tanah yang basah. Lehernya menengadah, matanya terbuka lebar memandangi langit seolah belum sempat mengucap kata terakhir. Dan dari dadanya menancap sebuah tombak kuno berukir halus, berbahan kayu hitam, dengan ujung mata besi yang mulai berkarat. Bukan sembarang tombak. Semua warga Karangjati tahu, itu adalah tombak pusaka milik sesepuh pertama desa, yang konon sudah lama hilang entah kemana. Namun pagi itu, entah bagaimana, tombak itu muncul kembali dari perut bumi. Kabar kematian Juragan Darsa tersebar dengan cepat. Tak butuh waktu lama hingga puluhan warga berkumpul di kebun Nenek Sri. Tak ada satupun yang berani mendekat, terlalu dekat. Mereka hanya berdiri di kejauhan, saling berbisik, sebagian menunduk malu. Sementara itu, Nenek Sri keluar dari rumah dengan langkah ringan. Tak ada ketakutan di wajahnya. Ia hanya membawa seikat bunga kenanga dan dupa yang sudah menyala. Tengen, ia berjalan menuju tubuh Juragan Darsa yang kini dikelilingi oleh bisikan warga. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menaburkan bunga ke tanah sekitar jasad itu, lalu menancapkan dupa di sisi tombak. Asap mengepul pelan, melayang, menuju langit yang mulai membuka dirinya. Warga terdiam. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain petak umpet pun tak terdengar suaranya. Kepala desa yang sejak kemarin bersembunyi di rumahnya, kini datang dengan wajah pucat pasi. Ia berdiri di barisan paling belakang. Matanya sembab, seperti baru menangis semalaman di malam hari. Suara kentongan dibunyikan. Warga dikumpulkan di balai desa, bukan atas perintah kepala desa,
Tapi karena dorongan rasa bersalah yang tak tertahankan, tak ada yang berbicara keras. Semua bicara dengan suara rendah, seolah takut didengar tanah itu sendiri. Apa yang kita perbuat sudah keterlaluan, ucap Pak Manto, ketua RT yang dulu pernah menyebar fitnah soal Nenek Sri. Kita salah menilai, kita buta oleh omongan orang kota. Kita melupakan siapa yang sebenarnya menjaga tanah ini. Beberapa warga mengangguk, ada yang menunduk, ada pula yang menyeka air mata. Seharusnya kita tahu tambah Bu Wiji, pemilik warung kecil dekat lapangan. Tanah yang dijaga leluhur tidak bisa dimiliki begitu saja. Apalagi dengan paksaan dan darah. Suasana balai desa sunyi. Hanya suara jangkrik dan gelegar petir di kejauhan yang menemani malam sejak kejadian itu. Kehidupan di desa Karangjati berubah perlahan. Tak ada lagi yang berani mendekati batas tanah Nenek Sri tanpa izin. Ladang dan kebun miliknya kembali tumbuh subur. Pohon-pohon yang dulu nyaris mati, kini bersemi kembali. Seolah merasa aman setelah badai keserakahan reda. Para warga satu persatu mulai datang ke rumah Nenek Sri. Mereka tidak hanya meminta maaf, tapi juga membawa hasil bumi, menawarinya bantuan, bahkan sekadar duduk di serambi dan mendengarkan petuahnya. Nenek Sri menerima mereka semua dengan tenang. Tak pernah sekalipun ia mengungkit fitnah masa lalu atau menyinggung tindakan buruk mereka. Ia hanya berkata, selama tanah ini dijaga, desa ini pun akan terjaga. Anak-anak muda mulai diajaknya menanam tanaman obat di kebun belakang. Beberapa gadis remaja dimintanya membantu merawat bunga dan pohon-pohon tua. Tanah warisan itu tak lagi menjadi objek rebutan, melainkan tempat belajar, tempat memuliakan akar. Di sisi lain, rumah besar peninggalan Juragan Darsa kini terbengkalai. Tanpa ahli waris yang berani datang menjemput, rumah itu pelan-pelan dimakan rayap dan lumut. Beberapa warga yang nekat mencoba mengambil perabot di dalamnya mengaku mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang tombak yang menancap di dada. Tentangs, tangis lelaki di tengah kabut. Akhirnya, warga sepakat membiarkan rumah itu kosong. Sebuah papan kecil dipasang di depan pagar. Bertuliskan, tanah bukan sekadar benda. Ia adalah nadi yang menghubungkan kita pada yang telah tiada. Tahun-tahun berlalu. Desa Karangjati menjadi lebih damai. Meski tak semaju desa-desa lain yang menerima pembangunan dari kota, namun tanahnya tetap subur, udaranya tetap bersih, dan penduduknya hidup dalam cukup. Tak ada lagi yang datang menawarkan proyek pesa. Para pengusaha kota tampaknya sudah mendapat pesan yang sangat jelas. Ada tanah yang tak bisa dibeli, karena ia hidup, dan ia memilih sendiri siapa yang boleh menginjaknya. Nenek Sri tetap tinggal di rumah panggungnya. Usianya makin senja, tapi langkahnya tetap ringan. Suaranya tetap lembut saat menyebut nama-nama leluhur dalam doa-doanya. Kadang, di malam tertentu, warga mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah rumahnya. Mereka tak takut lagi, justru merasa tentram, seolah tahu bahwa para penjaga masih hadir, mengawasi. Pada suatu sore yang cerah, cucu Pak Darmin bertanya, "Mbah, kenapa tanah Nenek Sri nggak pernah dijual?" Pak Darmin tersenyum, mengelus kepala cucunya. Karena itu bukan sekadar tanah, itu adalah napas dari mereka yang sudah lebih dulu ada. Kalau napas itu kita jual, kita seperti memutus tali dengan asal kita sendiri. Anak kecil itu mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi ia tahu, setiap kali ia melewati rumah Nenek Sri, ia harus menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Permisi, leluhur," dan begitulah tanah itu tetap berdiri. Tak pernah berpindah tangan, tak pernah dilepaskan. Ia menjadi pengingat abadi bahwa di dunia yang semakin dikuasai keserakahan, masih ada tempat yang tak bisa ditaklukkan kecuali dengan hormat dan ketulusan. Tanah yang tak pernah dijual, tanah yang dijaga oleh doa dan darah para leluhur.